Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bab fadlu man mata lahul walad, keutamaan man mata lahu al walad, keutamaan seseorang yang anaknya wafat, keutamaan bagi orang yang ditinggal wafat anaknya. Dan kita memasuki hadis ke 146. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis 145 dan juga hadis-hadis sebelumnya, di mana barangkali panjenengan masih ingat di hadis 145 ini terdapat kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak-anak yang wafat dalam keadaan mereka masih belum balik, gitu nggih, maka mereka akan menjadi da'amis, artinya adalah penghuni-penghuni kecil yang ada di dalam surga, yang mana secara terjemah, secara makna da'amis ini artinya duwaibah filma, hewan-hewan kecil yang hidup di air, yang tidak mungkin dipisahkan dari air. Kalau misalkan hewannya dipisahkan dari air, yang terjadi hewan ini akan mati. Jadi dia pasti berada di air. Maka Nabi SAW memakai perumpamaan da'amis ini untuk menunjukkan bahwasannya anak kecil yang wafat sebelum dia balik, dia tidak mungkin terpisahkan dari yang namanya surga. Berarti Pak, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan punya anak ya ini. Keutamaan punya anak diantaranya adalah tatkala mereka wafat dalam keadaan belum balik, maka mereka ini menjadi simpanan bagi kita di surga nanti. Sekaligus membantah anggapan orang-orang yang berkeyakinan adanya child free, adanya keutamaan atau enaknya nggak punya anak, yang digembur-gemburkan oleh orang kafir atau para artis. Mereka mengatakan punya anak itu nggak enak, ribet, sehingga mereka memilih metode child free, artinya bebas anak, alias tidak mau punya anak, enak, nggak perlu ribet, kita bisa bebas. Ya kita jawab, kamu nggak mau masuk surga apa? Kalau mau masuk surga, salah satu sebabnya punya anak, karena anak ini akan menjadi syafaat atau syafian untuk kedua orang tuanya. Di hadis lain, barangkali nggak ada di sini ya, di hadis lain dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan bahwasanya ketika anak ini berada di depan pintu surga, maka Allah mengatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Anak ini nggak mau masuk surga. Mereka mengatakan, tunggu, orang tua kami belum masuk surga. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan udkhulul jannah wa abawaikum, masuklah engkau ke dalam surga, wa abawakum udkhulu wa abawakum fil jannah. Kalau begitu masuklah engkau bersama kedua orang tuamu ke dalam surga. Jadi anaknya ngasih syafaat kepada kedua orang tua. Nah, di sini berarti juga menunjukkan bahwasanya pentingnya sabar manakala
seseorang ditinggal wafat oleh anaknya, di samping anak tersebut miliknya Allah dan Allah berhak mengambilnya karena punya Allah, gitu kan? Selain itu, anak tersebut juga justru menjadi keuntungan bagi orang tuanya tatkala dia wafat sebelum balik. Nah, hadis 146 sampai hadis 150 masih membicarakan hal yang sama, yaitu keutamaan seseorang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Jadi insya Allah kita akan membaca 146, 47, 48, 55 hadis biidznillah. Taib. Kita masuk ke hadis 146. Masih tentang keutamaan orang tua yang ditinggal wafat oleh anaknya. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ayyash qala, telah menceritakan kepada kami Ayyash Pak Saiful. Ayo dibaca. Enggak pakai mic, enggak apa-apa. Ada rukatnya kan? Belajar, ayo. Bismillah. Haddatsana Haddatsani Muhammad bin Al-Ha. Nah, terus An Mahmud Labid Sami itu Salasatun binal walad terus kulna wasnani qultu li Jabir ara wahidun laqala Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Nanti gantiin yang lain, nggih. Yang jadi titik poinnya adalah bukan bisa atau nggak bisa. Yang jadi titik poinnya adalah panjenengan berani membaca. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan lagi panjenengan merasakan membaca hadis Nabi SAW? Karena seringnya kita, dan saya yakin, ketika panjenengan baca hadis, panjenengan hanya baca artinya, tidak baca Arabnya. Padahal ada Arabnya di situ. Bahkan ketika panjenengan beli buku terjemahan, yang panjenengan baca itu artinya, bukan Arabnya. Demikian juga dengan ayat Al-Quran, terjemahan ayat Al-Quran di sebuah buku, misalkan buku apapun itu. Ketika ada ayat Al-Quran yang panjenengan baca, insya Allah artinya langsung. Ini menunjukkan bahwasannya panjenengan males baca Arabnya, gitu. Padahal pahalanya itu terletak pada membaca ayatnya. Baca Arabnya itu, di situ pahalanya di situ. Adapun artinya itu hanya pemahaman terhadap Arab tersebut. Nah, ini penting sekali. Sehingga juga bisa panjenengan bisa merasakan seakan-akan Nabi itu bersabda. Seakan-akan Nabi itu mengatakan demikian, begitu. Nah, kita masuk, telah menceritakan kepada kami Ayyash, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dia berkata, telah menceritakan kepadaku, haddatsani ku Muhammad bin Ibrahim bin Harith an Mahmud bin Labid, dari Mahmud bin Labid dari Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man mata lahu thalathatun minal walad, barang siapa yang wafat darinya 3 orang anak. Loh, Masya Allah, dia punya 3 orang anak dan 3 orang anak ini wafat semuanya. Kata Nabi, barang siapa yang wafat 3 orang anak, fahtasabahum dakhalal jannah, fahtasabahum, dan dia berharap pahala, kebaikan, rahmat dari Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kulna, lantas kami berkata, ya Rasulullah, wasnani, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang wafat itu 2 orang anak? Masya Allah, ditawar lagi sama para sahabat, karena mungkin barangkali ada orang gak punya 3 anak, punyanya 2 anak, mungkin ikut KB mungkin, gitu ya. Kalau 2 anak bagaimana? Sama kata Rasul, wasnani, 2 anak juga. Kalau 2 anak dan wafat keduanya, maka dia masuk ke dalam surga. Qultu li Jabir, lantas aku berkata kepada Jabir, yakni perawi sepertinya ini Mahmud bin Labid, dia berkata kepada Jabir, wallahi, demi Allah, ara lau qultum wahidun, seandainya aku mengatakan 1, seandainya aku bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau 1 wahai Rasulullah, seandainya lo ya, laqala, niscaya beliau akan mengatakan 1 anak pun kalau meninggal akan masuk ke dalam surga. Qala, maka Jabir mengatakan, wa ana adunnuhu wallahi, sepertinya aku menyangka demikian demi Allah. Rasulullah kalau seandainya ditanya kalau 1 bagaimana wahai Rasulullah, saya yakin Rasulullah akan mengatakan meskipun 1 dia bakal masuk ke dalam surga. Taib. Berarti Pak, ini termasuk diantara keutamaan orang yang memiliki anak dan wafat sebelum balik. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Maka orang yang tertimpa musibah, terutama ditinggal wafat anaknya, memiliki pahala yang sangat besar sekali. Dari pahala yang besar ini, maka tidak boleh bagi orang tua ketika wafat anaknya dia mengeluh atau dia melakukan niyaha. Apa niyaha? Meratap. Di antara bentuk meratap itu apa Pak? Meratap itu adalah bukaun ma'as saut. Dia menangis tapi bersama suara. Wa murtafi', dan dia meninggikan suaranya. Kalau ada orang meninggal dan orang yang disayang ini dia menangis tapi dia meninggikan suaranya, kayak sinetron begitu, apalagi sampai menyebut-nyebut orang yang meninggal itu, bangun mas, bangun le, begitu, ini namanya niyaha. Adapun kalau menangis tanpa suara, hanya sekedar tatma'ul ain, hanya sekedar meneteskan air mata dan nyesek, itu tidak termasuk niyaha atau meratap. Jadi bedakan. Niyaha itu juga menangis, tapi menangis yang diiringi dengan suara yang meninggi. Ini yang tidak boleh. Maka orang yang ditinggal oleh anaknya, dia tidak boleh melakukan niyaha, tidak boleh menangis berlebih-lebihan, karena sejatinya anaknya tersebut akan menjadi pundi-pundi dia di surga. Kemudian berikutnya para jamaah, bagi orang yang ditinggal oleh anaknya, selain mendapatkan pahala yang besar, dia juga harus bersabar. Bersabar karena wafatnya anak itu termasuk ke dalam musibah. Bagaimana dia bersabar? Bagaimana bentuk bersabar? Orang yang ditimpa musibah itu dia memiliki 4 tingkatan. Setidaknya orang yang ditimpa musibah itu terbagi menjadi 4 macam atau 4 model manusia. Yang pertama adalah manusia yang bersabar ketika terjadi musibah. Kapan dikatakan orang ini sabar, Pak? Ketika awal mula hantaman musibah tersebut, kemudian dia menahan dirinya, maka ini dinamakan sabar. Karena kalau dia menahan dirinya di hari kedua atau di hari ketiga atau di hari keempat, ini tidak tergolong sebagai kategori sabar. Yang tergolong sebagai kategori sabar kapan? Ketika hantaman musibah pertama kali. Misal lagi kerja, dapat telepon,
tentang wafatnya seseorang, entah itu suami, istri, atau orang tua ataupun anak. Ini hantaman yang pertama. Ketika dia sabar menahan dirinya, maka ini yang dinamakan dengan sabar. Tapi ketika hantaman yang pertama ini dia mengeluh, dia kurang ikhlas, dia suudzon kepada Allah, maka dia tidak termasuk ke dalam kategori sabar. Meskipun di hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah mulai reda, sudah mulai ikhlas, tetap dia tidak termasuk kategori sabar. Karena kategori sabar itu kapan? Di hantaman yang pertama. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang wanita yang dia menangis, meninggikan suaranya, berarti dia meratap di samping kuburan. Rasul mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Saking beratnya musibah yang dia alami, maka perempuan ini sampai bilang begini kepada Nabi, ilaika anni, ilaika anni, udah kamu pergi, jauh, karena engkau tidak merasakan musibah seperti musibahku. Jadi perempuan ini merasa musibah dia paling berat, dan dia nggak tahu kalau yang menasihati dia tadi itu adalah Nabi kita Muhammad. Jadi diusir sama dia, ilaika anni, pergi, nggak mau diganggu. Kemudian dikasih tahu, fulana, tadi yang ngomong itu adalah Nabi SAW. Dia kaget, loh ternyata Nabi SAW. Ini berarti saking sedihnya Pak. Orang kalau udah sedih, terpuruk, sampai stres, dijawil ingin wis, oh gitu ya, wis gak mau dijawil tok, wis gak mau. Saking apanya? Saking sedihnya. Ini yang jawil Rasulullah SAW. Udah gak mau dia berarti kan dia nggak tahu ini Rasul. Kenapa dia nggak tahu? Kemungkinan dia nggak noleh, saking sedihnya tadi itu. Ketika dikabarkan bahwa ini adalah Rasulullah SAW, maka perempuan ini langsung bergegas menuju rumahnya Nabi kita Muhammad. Langsung masuk Pak, langsung masuk, kemudian minta maaf kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wallahi lam a'rifuka, demi Allah aku nggak mengenal engkau hai Rasulullah, nggak tahu kalau itu engkau. Lalu Rasulullah mengatakan, inna sabra inda awalis sodamah, sesungguhnya kesabaran itu ada pada pertama kali hentakan. Paham ya maksudnya? Dalam riwayat lain, innamas sabru inda sodamatil ula, sesungguhnya hanya saja dikatakan sabar itu ada pada hentakan pertama kali, hentakan pertama dari musibah tersebut. Musibah apapun itu, ketika dia menghentak pertama, kemudian jenengan sabar, itu yang dimaksud dengan kesabaran. Tapi ketika musibah datang menghantam jenengan, jenengan marah, mangkel, ya kan, terus gak ridho, kurang ikhlas, tidak bisa menerima hal tersebut. Kenapa harus terjadi ya Allah? Bukankah aku sudah menyembahmu sedemikian rupa? Kenapa engkau memberikan aku musibah ini ya Allah? Ini kan bentuk kurang ridho, gitu kan? Maka ini tidak dinamakan sabar. Meskipun besoknya dia sudah mulai ikhlas, tetap dia tidak sabar. Karena sabarnya kapan? Ketika hentakan pertama. Itu yang pertama. Jadi orang yang sabar ketika tertimpa musibah, dia tetap merasakan sedih, tetap merasakan sakit terhadap musibah tersebut, tapi dia tidak sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini dinamakan dengan sabar. Terus tingkatan yang kedua Pak, lebih tinggi dari sabar, yaitu tingkatan ridho. Jadi dia ditimpa musibah, dia ridho kepada Allah, karena dia paham bahwa musibah ini datangnya dari Allah, anak ini punya Allah, seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika dia menikah dengan suami yang kedua, Abu Tolha. Kemudian dia mengandung, punya anak, kemudian anaknya ini wafat dalam keadaan suaminya berada di masjid. Ketika datang kabar anaknya wafat,
maka dia berniat untuk memberitahu suaminya bahwasanya anaknya ini wafat. Tapi dia nggak langsung memberitahu, dan dia nggak nangis. Ummu Sulaim ini ibunda Anas, dan dia nggak nangis. Dia berdandan cantik. Ketika suaminya pulang, dilayani suaminya, dilayani di atas ranjang suaminya. Setelah selesai, lihat bagaimana keteguhan hati para sahabiat kalau anaknya meninggal. Setelah selesai, maka dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana kalau ada orang meminjam barang dari orang lain, kemudian dia nggak mau mengembalikan barang tersebut padahal diminta oleh yang punya. Maka suaminya mengatakan, oh nggak boleh itu, dia harus mengembalikan itu barang, kan dia nggak ikut punya, yang punya minta, maka dia harus kembalikan barang tersebut. Lalu Muslim mengatakan, sesungguhnya dat yang memiliki anak kita, dia telah mengambil apa yang dia punya. Udah, gampang banget, dikasih logika demikian. Ini anak punya Allah, ternyata yang punya telah mengambil anak tersebut. Karena sudah seperti itu, akhirnya Abu Talha pun merelakan kepergian anaknya. Ini namanya ridho. Dia nggak mengeluh, dia nggak bersedih. Dia paham bahwa ini punya Allah dan Allah berhak mengambilnya. Lillahi ma'u'tiya walillahi ma'ukhida. Allah berhak memberi dan Allah berhak mengambil. Karena semua yang kita punya Allah. Terus derajat yang ketiga, ini derajat yang paling tinggi, yaitu derajat syukur terhadap musibah, Pak. Di panjenengan ketika datang musibah bukan innalillahi, Pak, tapi baca alhamdulillah. Ini derajat syukur. Dan ini derajatnya Nabi kita dan para sahabat. Dalam hadis dikatakan Nabi SAW itu kalau diberi sesuatu yang beliau sukain, maka beliau mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmat yang baik. Dan apabila beliau ditimpa sesuatu yang tidak beliau sukain, berarti apa namanya ini? Musibah. Berarti definisi musibah apa? Segala sesuatu yang menimpa manusia yang dia benci, apapun bentuknya. Kalau dia benci terhadap apa yang menimpa dia, itu namanya musibah. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak beliau sukain, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Nah ini, beliau malah mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ini yang diucapkan oleh Nabi kita ketika beliau tertimpa sesuatu yang beliau tidak suka. Jadi ada musibah, bersyukur kepada Allah, karena ternyata musibah itu tanda sayang. Jadi ketika Allah mewafatkan anak tersebut, ini tandanya Allah sayang sama orang tuanya. Apa dalilnya, Pak? Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Pegang prinsip ini. Sesungguhnya Allah kalau cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan beri bala mereka. Faman radiya fahuwa ridho. Siapa yang ridho terhadap bala tersebut, maka Allah pun ridho sama dia. Faman sakhita, tapi siapa yang murka terhadap bala tersebut, enggak terima, suudon sama Allah, enggak usnudon sama Allah, maka Allah pun juga akan murka terhadap dirinya. Berarti kalau tertimpa musibah, ini bukan berarti Allah benci sama kita. Meskipun terkadang musibah itu datang karena dosa, bukan berarti Allah benci. Tetap Allah sayang sama kita, karena sudah tahu Allah melihat kita banyak dosa, Allah kasih musibah karena Allah berkehendak menghapus dosa. Ini kan tanda sayang. Jadi ini prinsip, biar nanti ketika tertimpa sesuatu, hati kita menjadi legowo.
Gitu nggih. Baik. Lanjut. Hadis ke-47. Ayo Mas Pak, Mas Saiful. Saiful sama-sama Saifulnya nggih. Nggih, Mas Saiful monggo dibaca. Bismillah. Haddatsana ada alifnya. Ali. Ya. Terus haddatsana Goyas. Bin Aba An Abi. Jadi Abi itu tulisannya gini Mas. Jadi kalau anak panjenengan panggil Abi, Arabnya kayak gini. Alif, ba, ya, Abi gitu. Ya. Hurairah. Nah, baru kenalkan sama Bu Hurairah sekarang. Alhamdulillah. Sebelumnya nggak kenal. Sekarang baru kenal. Anna imro'atan atat Nabiya sallallahu bisobin faqalat ya lahu dafantu salasatan faqala ihtadarat bi khidarin Syadi. Terus Masya Allah, barakallahu fiik. Gimana rasanya Mas? Jedekan Gi, kedandapan Gi. Padahal sudah berapa tahun mengenal Nabi SAW. Bahkan termasuk akidah dasar kita kan, ma'rifatun Nabi SAW itu termasuk akidah dasar. Tapi membaca sabda beliau kalau nggak pernah seakan-akan nggak kenal sama Nabi. Saking redek ya, dia tuh redek khawatir salah atau gimana gitu nggih. Insyaallah. Jadi 147 ini adalah hadis yang sama dengan hadis 144 gitu nggih. Langsung kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna imra'atan, ada seorang perempuan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisobiyin, dengan membawa seorang anak. Faqalat, kemudian perempuan ini mengatakan kepada Nabi, ud'ullaha lahu, berdoalah kepada Allah untuk anakku ini. Faqad dafantu salasatan, karena sungguh aku telah memakamkan 3 orang anak. Berarti luar biasa ya kesabarannya ya. Bahkan para sahabat dahulu itu Pak, dikatakan dalam riwayat-riwayat mereka itu suka berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berdagang dengan Allah itu istilahnya dalam Al-Quran adalah tijarotan lantabur. Tijarotan lantabur, artinya perdagangan lantabur yang tidak akan mungkin merugi. Makanya Allah berfirman dalam surah As-Saff, hal adullukum ala tijarotin tunjikum min adabin alim. Wahai orang beriman, maukah engkau aku beritahu suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan dirimu dari siksa yang pedih. Jadi kadang orang itu berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, para sahabat dulu itu, sahabat-sahabat perempuan itu, mereka suka berdagang dengan Allah. Apa yang menjadi barang dagangannya? Anak-anak mereka. Mereka kirim anak-anak mereka ke medan jihad untuk diserahkan kepada Allah. Maka ketika anak-anak ini syahid di medan jihad, maka para perempuan ini tidak menangis.
Mereka bahagia dan mengucapkan syukur kepada Allah. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwasanya, ya Allah, hanya ini yang aku punya untuk bisa diserahkan untukmu. Hanya ini yang aku punya untuk bisa diserahkan kepadamu. Lihat bagaimana imannya perempuan zaman dahulu. Benar-benar yang di hadapan mereka itu, yang ada di pikiran mereka itu adalah surga. Bagaimana surga? Malah kalau anaknya itu kembali ke Madinah dalam keadaan hidup, itu mereka nggak suka. Berarti mereka seakan-akan mereka menganggap bahwasanya dagangan mereka ini tidak diterima oleh Allah. Kok hidup begitu? Padahal nggak ada salahnya kalau mereka selamat di medan jihad. Makanya para sahabat itu kenapa kok ketika mereka berangkat ke medan jihad mereka nggak mau kembali? Karena kalau seandainya mereka selamat di jihad yang ini, jihad selanjutnya mereka harus syahid. Kalau di jihad selanjutnya mereka selamat lagi, jihad selanjutnya mereka harus syahid. Jadi mereka berharap syahid. Iso aku mati nang medan jihad gitu. Tapi kan Allah punya takdir. Allah punya takdir kemenangan kaum muslimin. Ya mungkin akan disyahidkan di medan yang ini, kalau enggak di medan berikutnya, Yang jelas itu yang membuat mereka semangat. Mereka enggak akan kembali kecuali syahid. Dan demikian juga para ibu mereka sangat bersyukur tatkala wafat anaknya di medan jihad. Justru kalau balik maka disuruh berangkat jihad lagi sampai meninggal. Kalau udah syahid berarti tandanya Allah menerima barang dagangan mereka. Paham ya Pak? Nah ini perempuan ini sudah memakamkan 3 orang anak dan minta doa sama Nabi terhadap 1 anak yang masih hidup. Apa kata Rasul? Ihtadarat bi khidarin syadidin nar. Sungguh engkau telah memiliki penghalang syadid, penghalang yang sangat kuat dari api neraka. Apa bentuk penghalangnya? 3 orang anak yang wafat ini. Di sini dikatakan yang sangat bagus, ada ucapan yang sangat bagus. Saya mengatakan di sini, faida sallama lillahi rabbil alamin amrohu, maka apabila seseorang menyerahkan semua urusannya kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Tuhan semesta alam. Ketika seseorang memasrahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, ja'alallahu mihnatahu minhatan, maka Allah akan jadikan musibah yang menimpa dia, cobaan yang menimpa dia itu sebagai minhatan, sebagai hadiah terbaik untuk dirinya. Anak yang wafat ini musibah atau tidak? Musibah. Ketika dia serahkan sepenuhnya untuk Allah, maka musibah ini, mihnatun ini, musibah ini akan menjadi mihnatan. Perhatikan bahasa Arabnya. Musibah mihnatun. Mihnatun ini akan menjadi minhatun. Mirip-mirip, mirip-mirip. Ucapannya mirip. Maka musibah ini akan menjadi mihnatun, hadiah terbaik dari Allah untuk orang tuanya. Wa ja'ala an-niqma alaihi nikmatan. Perhatikan bahasa Arabnya. Maka Allah akan menjadikan niqmah, rasa marah dia terhadap musibah tadi sebagai nikmatan, sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa atahu Allahu ta'ala ajron adiman, dan Allah akan mendatangi dia dengan pahala yang sangat agung. Kalau orang menyerahkan urusan kepada Allah, Allah jadikan apa? Mihnatunnya apa? Allah akan jadikan apa? Musibahnya sebagai mihnatun, hadiah terbaik untuk dirinya. Dan Allah akan jadikan nikmahnya, nikmat dengan nikmah beda apa nggih? Kalau nikmah itu dendam, dengki, marah, itu nikmah. Kalau pakai ain, nikmah itu nikmat. Nggih. Beda tulisan. Kalau nikmah itu pakai qaf, niqmatun. Kalau nikmat itu pakai ain, nikmatun. Jadi kalau orang baca Quran salah makhrajul huruf, salah arti. Nggih, antara nikmat dengan nikmah beda. Baik, kemudian 148.
Wah, ini agak panjang Pak. Ayo Pak Agus dibaca. Haddatsana Ali. Sufyan. Suhail. Solih. Abihi radhiyallahu imra'atun ila ya Rasul inna la majlisika fawaidna na'tika fihi faqala fulan haddatsahunna bimaut yamutu minal walad fatahtasibahum imra'atu awisnani Suhail yatashaddad fil hadis wa yahfadu ahadun yaktuba. Masyaallah, barakallahu fik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika." Wahai Rasulullah, kami tidak mampu untuk hadir di majelismu. Jadi perempuan zaman dahulu itu susah untuk belajar bersama Nabi. Kenapa kok susah? Karena setiap hari Nabi itu bermajelis bersama para sahabat. Ini menyedihkan para perempuan itu susah untuk belajar langsung menghadap Nabi SAW. Karena Nabi itu setiap hari selalu digerumbuli oleh sahabat. Maka perempuan ini bilang, wahai Rasulullah, kami enggak mampu datang ke majelismu. Fawaidna yauma na'tika fihi. Maka buatkan kami jadwal. Buatkan kami jadwal khusus suatu hari yang kami bisa datang menemuimu untuk belajar. Faqala, maka Nabi membuatkan jadwal khusus. Nabi mengatakan, mau'idukunna baitu fulan. Jadwal kalian nanti ada di rumahnya si fulan. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi yang perempuan itu mereka juga belajar bersama Nabi SAW. Mereka kerjanya nggak hanya oprek dapur. Bahkan orang-orang Arab itu bukan adat mereka untuk masak dan lain sebagainya. Ya, beda kalau adatnya orang Jawa. Adatnya orang Jawa, kalau perempuan sudah menjadi istri, maka kewajiban dia terhadap suami apa? Masak, cuci-cuci, kora-kora. Ini kewajiban mereka karena adat Jawa. Urfnya Jawa begitu. Tapi kalau urfnya Arab nggak seperti itu. Bahkan Arab Saudi itu urf mereka adalah nyewa pembantu. Jadi perempuan mereka, istri-istri mereka nggak ada masak, nggak ada bersih-bersih rumah, nggak ada kora-kora, nggak ada, semua dikerjakan pembantu. Mereka santai jadi sultan. Urfnya itu. Makanya sebagian ulama salaf, para imam kita dahulu mengatakan kewajiban istri itu hanya satu saja, yaitu melayani suami di ranjang. Adapun memasak itu kewajiban suami. Kemudian belanja kewajiban suami, bekerja kewajiban
suami. Menyuapi anak kewajiban suami. Ini kata Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Nah, kenapa kok kewajiban suami? Karena akad nikah itu kata mereka, kata para ulama, para imam dahulu, karena akad nikah itu hanya untuk menghalalkan apa yang haram, bukan untuk perjanjian kora-kora, perjanjian masak. Bukan. Akad nikah ini tujuannya untuk menghalalkan apa yang haram, yaitu apa? Menyentuh, berciuman, dan hubungan ranjang. Maka tugas istri ketika akad nikah ini, dia hanya memberikan pelayanan masalah ranjang. Gitu Pak. Jadi panjenengan ini para istri nggak boleh tahu fikih ini Pak. Bahaya kalau tahu fikih ini. Kalau sampai tahu fikih ini, panjenengan nanti diprotes. Tugasku meikit tok Mas. Ayo sampean sing kora-kora, sampean sing masak, ora kerja sampean nanti. Ini nggak boleh tahu fikih ini nih. Akhirnya ini fikih dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwasannya ini zaman dahulu seperti itu. Di Arab Saudi juga seperti itu sama. Adapun kalau kita ingin tahu, maka ini dikembalikan kepada urfnya masing-masing. Karena masing-masing negeri itu memiliki urf yang berbeda. Jadi kewajiban dan hak istri kepada suami selain yang disebutkan di dalam nas, itu juga dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Apa yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai bentuk bakti, maka dia termasuk bentuk bakti. Apa yang dianggap oleh masyarakat setempat bahwasanya itu sebagai bentuk kedurhakaan, sebagai bentuk tidak baik, maka itu menjadi tidak baik. Sehingga kalau ada istri nggak masak, nggak cuci, nggak mau nggak mau ini, nggak mau, cuman masalah ranjang doang, maka masyarakat akan melihat ini bukan istri yang baik. Istri yang baik itu yang pinter masak, itu urfnya masyarakat setempat. Tapi yang jelas itu istri nggak boleh paham fikih ini dah, sembunyiin. Ini antum paham, antum sembunyiin. Dan dikasih tahu, nanti nggak mau masak, nggak mau bisa panjenengan setrika sendiri, cuci sendiri, kora-kora sendiri, masak sendiri loh. Nggak bisa, nanti nggak bisa kerja kita, gitu kan? Nah lanjut. Ini para sahabat perempuan seperti itu. Faja'ahunna lidzalikal wa'di, maka mereka datang pada jadwal yang ditentukan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya thalibul ilmi itu datang tepat waktu, Pak. Ini perempuan, para sahabat perempuan minta jadwal ke Nabi, dibuatkan jadwal ke Nabi, dan mereka datang pada jadwal yang ditentukan. Berarti sifatnya pencari ilmu itu datang ke majelis tepat waktu. Sifatnya murid sekolah datang tepat waktu. Ini contoh dicontohkan oleh para sahabat zaman dahulu. Mereka datang tepat waktu, nggak ada yang telat. Karena udah ada perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang, maka Nabi memberikan satu hadis yang sama seperti sebelumnya. Ma minkum imra'atun, ma minkunna imra'atun, tidaklah salah seorang wanita di antara kalian yamutu laha salasatun minal walad, yang ketiga anaknya wafat. Fataksibahum, kemudian lantas dia mengharap pahala kepada Allah dari wafatnya anak tersebut, illa dakhalatil jannah, melainkan perempuan itu akan masuk ke dalam surga. Maka salah seorang perempuan mengatakan, wasnani wahai Rasulullah, bagaimana kok dua anak? Maka Rasul mengatakan, au isnani, atau dua anak pun juga sama masuk ke dalam surga. Karena Suhail yatashaddad fil hifdi wa yakhfatu, adalah Suhail itu adalah orang yang teliti dalam masalah hadis dan dia menghafal hadis. Walam yakun akadun yakdiru an yaktuba indahu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menulis hadis di sampingnya Suhail. Suhail ini adalah perawi hadis ini, bahwasanya dia termasuk orang yang sangat teliti dalam menulis hadis dan dia hafal hadis tersebut. Dan kalau kita baca di syarah saya ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi itu semangat dalam belajar, Jadi nggak boleh perempuan itu bodoh, nggak boleh. Perempuan zaman dahulu itu adalah perempuan yang semangat belajar kepada Nabi SAW. Karena biar bagaimanapun para perempuan ini adalah madrasatul ula. Apa madrasatul ula? Madrasatul ula adalah tempat pendidikan pertama untuk anaknya.
antum kalau nyekolahkan anak pasti nyari sekolah yang sekiranya bagus. Enggak cuman bagus, harus sekolah yang istilahnya sesuai dengan isi kantong kan gitu. Boleh bagus tapi enggak sesuai dengan isi kantong, enggak mungkin antum sekolahkan ke sekolah itu. Bagus tapi sesuai dengan kantongnya, sesuai dengan uang yang kita punya, kan begitu. Lah kalau nyari sekolah saja, sekolah yang bagus, maka ibu ini, istri ini sekolah pertama buat anaknya, berarti harus diapakan? Dibagusin, gitu nggih. Harus diapakan? Diajarin. Karena kadangkala sebagian orang tua, khususnya ibu atau perempuan itu beda dengan cara ngajarnya bapak. Kalau bapak itu tegas, anak cenderung nurut. Kalau ibu itu kadang kurang tegas, sehingga anak cenderung melawan. Dan karena kurang tegas, akhirnya kadang ibu ini nyerah sama anaknya. Misalkan kayak bangun subuh, ya ada laporan sampai ke saya dari para suami. Kadang istrinya itu di rumah itu nyerah, bapaknya pulang sholat subuh, anaknya masih tidur. Loh bu, kok nggak ditangeni? Gitu kan? Kata ibunya, wis tak tangeni mau bi, arek gak gelem. Loh, ditangeni maneh? Wis mari gak gelem. Loh sampean kok nyerah? Ya saya rasa ini nggak cuma satu, istri kita ini kadang nyerah. Kalau kita kan nggak, kita bangunin terus, didik-didik, disiram, dianu sampai dia benar-benar bangun. Itu laki-laki. Nah, jadi perempuan ini di rumah ini harus juga diajarin juga, dikasih tahu juga caranya gimana. Loh, siapa caranya harus bangun, gitu loh. Jadi kadang kita ini double tugasnya suami ini, nyari nafkah, iya, ngajari anak, iya, ngajari istri juga, iya. Tapi kalau istrinya alim kayak model Ummu Sulaim atau model Aisyah radhiyallahu anha atau mungkin model perempuan seperti ini, oh mereka perempuan yang tegas-tegas istilahnya. Mereka nggak mau ada istilah tedeng aling-aling gitu, nggak mau, mereka tegas-tegas mereka. Kalau harus bangun. Nah kalau misalkan istri kita kayak gitu, enak pak, itu akan ngebantu tugas kita. Tapi kembali lagi, namanya orang pasti punya kekurangan. Tugas kita adalah menutupi kekurangan tersebut. Maka kita kasih tahu, ya jangan nyerah Tommy, dibangunkan lagi. Sudah bi, aku dilawan, nggak mau dia. Takutnya cuma sama kamu, ya gimana caranya? Bagaimana caranya anak itu harus takut juga sama orang tua yang perempuan. Nah itu diajarin nanti caranya. Entah anak yang dibilangin atau istrinya yang diajarin biar lebih tegas. Ini saya nggak tanya istri panjenengan Pak nggih, tapi ini adalah laporan dari beberapa orang tua ke saya, kok ternyata kok podo kabeh gitu loh. Ternyata kok laporannya sama bahwa ibunya yang di rumah, istri yang di rumah itu kalau bangunin anak itu nyerah dan bilang ke bapaknya, sudah tak suruh anaknya nggak mau, ya wis nggak mau, ya wis karepe. Bukan gitu caranya. Udah tak bangunkan kok anaknya nggak mau, ya wis mari kok, yang sing penting aku wis bangunno. Kok ternyata sama kayak cara mbah saya. Saya itu bilang gini, mbah, besok kalau aku mau sekolah bangunkan. Lek gak bangun disiram, yo gak pernah disiram pak. Akhirnya telat terus. Lomba aku gak dibangunkan, wis tak tangekno sampean le, sampean sing gak gelem, kok gak disiram, wis males le nyiram sampean wis gede tangyo dewi. Jadi dibangunkan udah nyerah, gak mau. Itu mbah saya. Ibu saya juga gitu sama. Dibangunkan saya nggak mau bangun, ya namanya orang ngantuk, masih kecil juga, masih SD, masih SMP. Udah sekali ayo bangun, gak bangun, wes mari mengono to. Tapi lek bapak saya ndak, begini no saya, ayo bangun, gak mau bangun dituari, ayo bangun saat subuh. Saking nakalnya saya pak, saya itu nyoba membujui bapak saya. Jadi dibangunkan, ya saya panggilnya ayah saya berangkat, saya nggak berangkat pak. Saya cuman ke bawah mindah sendal. Cik sendalnya seakan-akan sholat arek iki gitu kan. Saya berubah. Ternyata Pak, sendalnya itu sudah disetting sama ayah saya. Jadi ketika ayah saya balik, saya tanya, wis sholat le? Sudah. Kok sendalnya gak berubah? Wis berubah kok ya. Endi wong ayah sing berubah mau bersendalnya sampean pancet ngono. Akhirnya ketahuan saya tidak sholat. Itu bapak saya kayak gitu. Nah kalau ibu saya beda. Ibu saya ya cuman begitu, nyerah begitu. Nah kok ternyata semua ibu sama sifatnya seperti itu. Berarti ini penting kan Pak, ngajari orang tua, ngajari khususnya ibu, istri untuk bersikap tegas kepada anak. Nggak boleh nyerah sama anak, dilawan ya udah tetap dibangunkan.
Ya, saya mengibaratkan seperti ini Pak. Gimana kalau misalkan rumahnya itu kebakaran? Apa mau bilang sudah tak bangunkan ya? Nggak mau bangun, terus dibiarkan kebakar itu anaknya sama rumahnya? Kan enggak. Kalau rumahnya kebakar, apa yang dilakukan sama ibunya? Pasti akan digendong, diajak keluar biar nggak ikut hangus bersama rumah. Kan sama seperti itu. Nah, kalau dia nggak bangun, dia kebakar enggak Pak? Kebakar. Di mana kebakarnya? Di neraka. Ya, kok dia nggak sholat dia kebakar nanti. Di mana kebakarnya? Di neraka. Berarti dia harus apa Pak? Harus bangun. Berarti kan nggak boleh nyerah. Sama seperti kalau rumahnya kebakar. Kok rumahnya kebakar, masa dibiarin? Le, ayo tangi le, rumah ini kebakaran. Apa sih? Ya wes, mari pokoknya usah tangeni lo yo, awas lo yo. Yo mati anaknya. Tak ngono toh. Kobong hangus. Nah, sama kayak gitu. Kita nggak ridho dia kebakar di neraka, jadi dibangunkan terus, nggak boleh nyerah. Nah, itu untuk ibu gitu nggih. Baik. Ternyata di PDF-nya ini kita selesai juz 1 Pak. Nah, ini akhirul juz'il awal yatluhu fil juz'il tsani. Selesai akhir juz yang pertama dan kita akan membaca juz yang kedua. Alhamdulillah. Selesai 1 juz. Kalau di kitab saya belum 1 juz. Tinggal dikit lagi. Ini tapi kita sudah sampai halaman 493 di kitab saya. Halaman 493. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ada mau tanya Fadl. Kalau ada Pak Takmir insyaallah aman. Selamat. Nggih, Pak. Dalam kandungan ya. Apakah ada batas bahwa anak ini termasuk maksudnya baru hamil berapa bulan itu ya. Ada itu gimana? Ada. Anak yang meninggal dalam kandungan, apakah ada batasnya? Ada. Kapan itu? Ketika anak itu memasuki usia di mana dia sudah ditiupkan ruh. Kalau dia sudah ditiupkan ruh, maka dia menjadi janin yang hidup. Kalau dia wafat di dalam kandungan, maka dia diperlakukan seperti anak yang hidup. Ya, dikafani, dikuburkan, disolatkan, dan juga diakikohkan. Karena dia sudah menjadi janin yang hidup, sudah berbentuk dia. Tapi kok dia belum menjadi ruh, maka nggak ada kewajiban karena belum berbentuk manusia. Nah, kalau menjadi ruh itu berapa Pak? Berarti kemungkinan usia berapa kira-kira? 40 hari yang ke berapa itu? 40 hari terakhir, 40 hari ketiga insyaallah. Ini coba dicek. Kan 40 hari pertama berupa air mani gitu kan? 40 hari kemudian berupa nutfah, berupa ini segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia, kemudian tsumma anzalallahu malaika, kemudian Allah menurunkan malaikat untuk meniupkan ruh sekaligus mencatat bikat rizkihi, rizkinya berapa, ajalnya sampai kapan, syakiyun au saidun, bahagia atau celaka. Nah, kalau udah ditiupkan seperti itu, nah ini berlaku, dia hidup 4 bulan itu berarti. Iya 4 bulan Pak ya. Hadisnya itu 10 hari atau 40 hari pertama. Anak kok lupa itu hadis arba'in itu. Arba'ina yauman. Insyaallah 40 hari. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, berarti entah itu bulan ketiga atau bulan keempat. Berarti kalau ada perempuan keguguran di bulan ke-6, bulan ke-7 ya berlaku itu hukum-hukumnya. Tapi kalau dia keguguran sebelum ditiupkan ruh atau sebelum jadi janin, maka nggak ada kewajiban apa-apa. Dia seperti daging biasa. Iya, karena dia udah ditiupkan ruh. Kalau udah ditiupkan ruh, maka dia wafat meskipun dalam kandungan, maka dia akan menjadi anak-anak di surga. Karena udah hidup dia, udah hidup. Demikian juga dengan anak-anak Palestina Pak. Itu semuanya ke dalam surga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi SAW mengatakan bahwasannya Nabi yang Allah tugaskan untuk mengasuh anak-anak itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemarin korbannya mencapai 67.000. Gaza itu kemarin 67.000 kaum muslimin, anak-anak dan perempuan kebanyakan. Semua anak-anak itu yang meninggal di Gaza kemarin itu, alhamdulillah, insya Allah mereka syahid semua dan sekarang berada dalam surga nanti insya Allah. Ada lagi? Pak Nanang, gih, Pak Sis, monggo. Tadi ada ucapan ketika kita mendapat musibah itu alhamdulillah ya alhamdulillah. Dan juga sering kita dengar kalau mendapat musibah itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kita mengucapkan alhamdulillah ya alhamdulillah dan kapan kita mengucapkan innalillahi itu? Baik. Ini sebenarnya tidak ada ketentuan yang qat'i dari sunnah apakah harus innalillahi, cuman di ayat Al-Qur'an memang dikatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tertimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah bentuk kesabaran. Jadi begini Pak, orang kalau syukur sudah pasti sabar, tinggi. Karena derajat syukur itu di atas kesabaran. Tapi kalau orang sabar belum tentu syukur, karena sabar itu hanya sekedar dia menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika terjadi musibah. Tapi kalau derajat syukur dia benar-benar terima kasih sama Allah atas musibah tersebut, maka dia bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika sodamatil ula, ketika hantaman yang pertama. Kemudian setelahnya dia bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, atau mungkin dia bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal atas segala musibah yang dia dapat, nggak ada masalah, gitu nggih, nggak ada masalah. Terus yang ana mau ngomong tadi apa ya, ana mau lupa ini. Nah, bagaimana caranya antum tahu bahwasanya antum bersyukur atas musibah? Nah, ini ada indikator dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan seseorang akan tahu bahwasanya dia bersyukur atas musibah manakala dia berpikir bahwasanya musibah dia ini lebih ringan dibanding musibah orang lain. Karena orang lain ternyata masih ada orang yang ternyata musibahnya lebih besar dibanding dirinya. Ketika dia berpikir seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur atas musibah yang dia dapatkan. Ternyata bapak itu lebih berat dibanding saya. Ya wis lah, alhamdulillah di mek ngene tok. Alhamdulillah kita cuma nggak makan sehari. Itu bapak itu ternyata nggak makan sudah 5 hari misalkan. Maka saat itu panjenengan dikatakan orang yang bersyukur terhadap musibah. Itu nggih. Karena Rasul mengatakan unduru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Baik. Terakhir Pak Nanang, satu pertanyaan. Satu dulu, yang kemarin aja wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, bagaimana maaf Ustaz ya, anak yang lahir setelah itu meninggal tetapi hasil dari zina, apakah juga dia bisa menjadi benteng kedua orang tuanya itu Ustaz? Tetapi kan dari rumah yang tidak resmi Ustaz, dan satu pemukul. Baik. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ini ayat juga membantah adanya keyakinan dosa warisan dalam Kristen. Bagi Kristen bahwa kita ini berdosa karena menanggung dosanya Adam dulu. Itu kan? Tapi ayat ini mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosanya orang lain. Ibunya yang berdosa, kenapa anaknya yang kena dampak? Gitu nggih. Ibunya yang berdosa, maka anaknya juga ikut berdosa. Maka ketika anak ini meninggal dalam keadaan belum balik, meskipun dia hasil zina, maka dia tetap mendapatkan hak apa yang menjadi hak dia dari nas-nas yang ada. Adapun bagaimana dengan ibunya, apakah anak ini bisa menjadi syafaat? Insya Allah
Bisa, nggak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Insya Allah bisa. Itu pun kalau ibunya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan zinanya, kemudian dia baik agamanya, maka bisa jadi anak ini akan menjadi syafaat bagi ibunya meskipun dia seorang pezina. Dan kalaupun bisa, berarti sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kita punya Tuhan itu Tuhan yang sangat pemurah. Kalaupun bisa loh ya, dan insya Allah bisa, saya yakin bisa. Berarti ini menunjukkan Tuhan kita ini Tuhan yang sangat pemurah. Udah berzina, anaknya hasil zina, ternyata Allah jadikan anaknya ini dia sebab masuk ibunya ke dalam surga. Luar biasa. Itu gitu. Walaupun diaborsi ketika dia sudah tertiup roh berlaku. Sama seperti orang keguguran, sama. Kalau udah tertiup roh maka berlaku ketentuan syariat terhadap anak tersebut. Kalau dia belum ditiupkan roh maka dia belum menjadi seorang anak, masih janin biasa, nggak berbentuk sama sekali. Kalau udah tertiup roh maka ini anak udah berbentuk jadi manusia, meskipun ditiupkan roh. Adapun aborsinya dosa besar uminya, tapi anaknya nggak menanggung dosa ibunya, tetap anaknya akan masuk ke dalam surga. Makanya dalilnya apa? Wa idal mau'udatu su'ilat. Kan sama seperti itu. Yang memakamkan, yang mengubur itu bapaknya, tapi anaknya tetap masuk ke dalam surga. Dia nggak salah. Gitu nggih? Baik, barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.